Halo anak-anakku semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Akbar di mata pelajaran Matematika kelas 7. Kali ini kita akan belajar mengenai operasi pada bilangan pecahan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada bilangan pecahan. Nah, bagaimanakah materi yang akan kita bahas? Mari kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama adalah penjumlahan bilangan pecahan. Untuk penjumlahan pada pecahan, ada dua poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama adalah penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Apabila ada dua bilangan pecahan atau lebih yang memiliki penyebut yang sama dalam operasi penjumlahan, maka bilangannya langsung dapat dijumlahkan. Kita punya contoh 3/4 ditambah 1/4. Nah, 3 dan 1 itu disebut sebagai pembilang dan yang berkotak merah ini disebut dengan penyebut. Nah, jadi untuk yang pecahan pertama 3/4 ini, yang atas itu disebut pembilang dan yang bawah disebut penyebut. Kemudian untuk pecahan yang kedua itu adalah 1/4. Yang atas ini disebut pembilang dan yang di bawah disebut penyebut. Nah, karena 4 ini penyebutnya sudah sama-sama 4, maka pembilangnya atau yang di atas ini dapat dijumlahkan langsung. Nah, berarti ini tinggal kita jumlahkan 3 tambah 1 adalah 4/4. Nah, 4/4 ini anak-anak masih bisa kita sederhanakan. 4/4 itu sama dengan 4 dibagi 4 ya. Maka hasilnya adalah 1. Jadi 3/4 ditambah 1/4 hasilnya adalah 1. Untuk poin kedua adalah penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, apabila ada dua bilangan pecahan atau lebih memiliki penyebut yang berbeda, maka penyebut harus disamakan terlebih dahulu. Misalkan kita punya contoh setengah ditambah 1/4. Nah, lihat ini anak-anak. Penyebutnya berbeda ya. Pecahan yang pertama adalah penyebutnya adalah 2, pecahan yang kedua adalah penyebutnya 4. Maka yang harus kita lakukan adalah samakan dulu penyebut dengan cara mencari KPK-nya. KPK antara 2 dan 4 itu adalah 4. Jadi, setelah disamakan penyebut, hasilnya adalah 2/4 tambah 1/4. Langkah selanjutnya, kita tinggal menjumlahkan pembilang kedua pecahan tersebut. Pecahan yang pertama tadi, ini pembilangnya adalah 2. Yang kedua adalah pembilangnya adalah 1. Maka 2/4 ditambah 1/4 hasilnya adalah 3/4. Apakah ini masih bisa disederhanakan anak-anak? Nah, tidak bisa ya. Maka ini adalah hasil akhirnya. Jadi, setengah ditambah 1/4 hasilnya adalah 3/4. Kemudian adalah pengurangan bilangan pecahan. Untuk pengurangan bilangan pecahan ada dua poin yang akan kita bahas sama. Yang pertama adalah pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, apabila ada dua bilangan pecahan ataupun lebih yang memiliki penyebut yang sama dalam satu operasi, yaitu adalah operasi pengurangan, maka pembilangnya dapat langsung dikurangkan. Misalkan kita punya 3/5 dikurangi 1/5. Nah, di atas ada pembilang, di bawah adalah penyebut. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu adalah sama-sama 5, maka pembilang kedua pecahan tersebut tinggal dikurangkan saja ya anak-anak ya. Nah, jadi 3 dikurangi 1 berapa? 2 per. Nah, penyebutnya tinggal tulis lagi 2/5. Jadi 3/5 dikurangi 1/5 adalah 2/5.
Kemudian poin yang kedua adalah pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, apabila ada dua bilangan pecahan atau lebih yang memiliki penyebut yang berbeda dalam operasi pengurangan, tentu saja, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Lihat di sini berbeda ya anak-anak ya penyebutnya. Pecahan yang pertama penyebutnya adalah 2, pecahan yang kedua penyebutnya adalah 4. Maka langkah pertama adalah penyebutnya kita samakan dulu dengan mencari KPK-nya. KPK antara 2 dan 4 adalah 4. Maka setelah disamakan penyebut, hasilnya adalah 2/4 dikurangi 1/4. Langkah selanjutnya apa anak-anak? Kurangkan pembilang kedua pecahan tersebut. Pembilang yang pertama adalah 2, kemudian dikurangi pembilang yang kedua adalah 1. 2 dikurangi 1 adalah 1. Berarti hasilnya adalah 1/4. Jadi, setengah dikurangi 1/4 sama dengan 1/4. Nah, itu adalah operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Kali ini kita akan lanjut ke operasi yang ketiga, yaitu adalah perkalian bilangan pecahan. Sama anak-anak, perkalian bilangan pecahan juga memuat 2 poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama adalah perkalian bilangan pecahan dengan bilangan bulat. 2/5 contohnya adalah 2/5 dikali 4. 2/5 ini adalah bilangan pecahan, 4 ini adalah bilangan bulat. Nah, bagaimanakah cara mengerjakannya? Yang pertama, angka 4 ini dapat kita ubah menjadi bilangan pecahan. 4 itu kan sama dengan 4/1 ya anak-anak ya. Coba, kalau kalian lihat, 4 dibagi 1 berapa? 4 kan? Jadi, bilangan bulat ini bisa kita ubah jadi bilangan pecahan menjadi 4/1. Maka kita ubah dulu. 2/5 dikali 4/1. Nah, hasilnya berapa anak-anak? Kalau sudah seperti ini, maka pembilang tinggal dikalikan pembilang. Nah, pembilang kan tadi di atas ini ya, berarti tinggal nanti 2 dikali 4. Kemudian penyebut kali penyebut. Nah, ini penyebutnya di bawah, berarti 5 dikali 1. Nah, tinggal seperti ini, 2 dikali 4 per 5 dikali 1. Hasilnya adalah 8/5. Jadi, 2/5 dikali 4 sama dengan 8/5. Bisa ya anak-anakku semuanya ya. Kemudian, untuk perkalian yang berikutnya adalah perkalian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Nah, kita punya contoh 3/2 dikali 1/4. Maka, kita tinggal mengalihkan penyebutnya. Nah, kita tinggal kalikan. Oh maaf ya, harusnya itu pembilang ya anak-anak ya. Ini harusnya pembilang. Dikalikan pembilangnya tinggal 3 kali 1. Kemudian penyebutnya adalah 2 kali 4. Sehingga 3 kali 1 per 2 kali 4. Hasilnya adalah 3/8. Yang atas ini bukan penyebut ya anak-anak ya, pembilang harusnya. Jadi, 3/2 dikali 1/4 sama dengan 3/8. Kemudian, sekarang operasi yang terakhir dalam bilangan pecahan adalah pembagian bilangan pecahan. Oke. Untuk pembagian bilangan pecahan ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pembagian bilangan pecahan dengan bilangan bulat, anak-anak. Misalkan kita punya 2/5 dibagi dengan 4. Maka langkah pertama sama, kita harus membuat 4 ini menjadi bilangan pecahan. Pecahan biasa tentunya ya. Menjadi 4/1. 2/5 dibagi 4/1. Berarti tinggal pembilang. Nah, agar kita bisa menyelesaikan, maka pembagian diubah menjadi perkalian dengan cara membalik pecahan yang berkedudukan sebagai pembagi. Nah, mudahnya anak-anak, kalian yang paling belakang ini kalian balik sehingga bisa menjadi perkalian.
Nah, jadi 4/1 kita balik menjadi 1/4. Sehingga tandanya bisa berubah menjadi perkalian. Sehingga tinggal kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 1 dibagi 5 dikali 4. Hasilnya adalah 2/20. Bisa kita sederhanakan? Kalau bisa disederhanakan, harus disederhanakan terlebih dahulu. Sama-sama bisa dibagi 2, berarti hasilnya adalah 1/10. Maaf anak-anak. Ya. Jadi 2/5 dibagi 4 hasilnya adalah 1/10. Bisa ya anak-anak ya. Dan poin yang terakhir adalah pembagian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Nah, sama anak-anak. 3/2 dibagi 9/4. Nah, agar ini bisa menjadi perkalian, maka yang paling belakang harus kita balik dulu. Ini 9/4, maka bentuknya menjadi 3/2 dikali 4/9. Pembilang kita kalikan pembilang, penyebut kita kalikan penyebut. 3 kali 4 adalah 12. Ini ya, anak-anak. 3 dikali 4 adalah 12. Dan 2 kali 9 adalah 18. Apakah bisa disederhanakan anak-anak? Bisa. Sama-sama bisa dibagi 6 ya anak-anak ya. Hasilnya adalah 2/3. Jadi 3/2 dibagi 9/4 hasilnya adalah 2/3. Seperti itu ya anak-anak ya. Kalau begitu, oh ini maaf anak-anak, ini adalah perkalian makanya. Maaf, ini harusnya pembagian. Ini pembagian ya. Nah, pembagian. Jadi 3/2 dibagi 9/4 sama dengan 2/3. Nah, oke, kalau begitu mungkin cukup sampai di sini pembahasan yang bisa Bapak berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.